Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen teori pembelajaran yaitu Ibu Nurmalihah. Kemudian teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Rina Zuhriyah, NIM 12021020011. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tema teori Albert Bandura terhadap implementasi pendidikan agama Islam. Nah, oleh karena itu langsung saja kita simak materi berikut ini. Pendidikan agama Islam perlu dimasukkan dalam suatu bagian yang penting. Kenapa? Karena pendidikan agama Islam mempunyai misi yang sangat penting, yaitu pembentukan moral, pembentukan akhlak yang baik terhadap generasi-generasi bangsa. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan tentang teori Albert Bandura dan implementasinya terhadap pendidikan agama Islam. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu biografi Albert Bandura. Di sini dijelaskan bahwa Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 di Kanada. Dia adalah anak bungsu dan hanya satu-satunya anak laki-laki di antara 6 bersaudara dari keluarga keturunan Eropa Timur. Kedua orang tuanya telah beremigrasi ke Kanada ketika mereka remaja. Ayahnya dari Krakau, Polandia, dan ibunya dari Ukraina. Pada tahun 1952, Albert Bandura menikah dengan Virginia, seorang staf pengajar di Universitas Perawat. Albert Bandura pernah bersekolah di SMU yang terpencil karena hanya memiliki 20 orang siswa saja. Kemudian beliau melanjutkan ke University of British Columbia di Vancouver dan meraih BA tahun 1949. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di University of Iowa jurusan psikologi hingga meraih magister pada tahun 1951 dan PhD tahun 1952. Kemudian 1 tahun praktek klinis di Wichita, Kansas, Guidance. Lalu pada tahun 1953 ia diterima bekerja di Stanford University. Selama karirnya, Bandura mengembangkan pendekatan social learning untuk memahami kepribadian manusia melalui penelitian. Kemudian untuk di bidang psikologi, Bandura pada tahun 1974 dipercaya menjadi Presiden Asosiasi Psikologi Amerika atau disingkat dengan APA. Selanjutnya yaitu karya-karya Albert Bandura. Jadi Albert Bandura pernah beberapa mempublikasikan bukunya dan juga tentang jurnal-jurnal atau artikel yang pernah dituliskannya. Di sini terdapat buku-buku yang pernah dipublikkan oleh Albert Bandura seperti yang berjudul Adolescent Aggression. Kemudian juga beberapa buku psikologi yang berjudul tentang Psychological Modeling. Selain itu masih banyak lagi buku-buku yang pernah dituliskan oleh Albert Bandura. Kemudian untuk yang artikel atau jurnal, Albert Bandura pernah menuliskan jurnal yang berjudul Primary and Secondary Suggestibility atau tentang Psychotherapist and City Level Self-Insight and Psychotherapeutic Competence. Nah, itu beberapa buku dan jurnal yang pernah dituliskan oleh Albert Bandura sebagai karya-karya beliau. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori Albert Bandura. Albert Bandura pada 1969 mengembangkan teori kognitif sosial atau yang disebut juga teori pembelajaran sosial. Teori ini menyatakan bahwa faktor sosial, kognitif, dan juga faktor perilaku memainkan peran yang penting dalam pembelajaran. Menurut teori belajar sosial kognitif yang disebut sebagai teori pembelajaran peniruan ini, yang terpenting adalah kemampuan seseorang untuk mengabstraksikan informasi dari perilaku orang lain, mengambil keputusan mengenai perilaku mana yang akan ditiru, dan kemudian melakukan perilaku-perilaku yang terpilih. Selanjutnya, Bandura mengembangkan tentang model determin reciprocal
atau determinasi timbal balik, yaitu konsep yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, person atau kognitif, dan lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan, dan faktor person atau kognitif mempengaruhi perilaku. Sistem ini menyatakan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi 3 variabel, yaitu variabel lingkungan, perilaku, dan kepribadian. Bisa dilihat pada diagram teori segitiga Bandura atau resiprokal tersebut. Nah, berdasarkan dari teori segitiga Bandura tersebut menunjukkan hubungan antara ketiga faktor. Namun, ketiga faktor yang resiprok ini tidak perlu sama kuat atau memiliki kontribusi yang sama. Potensi relatif ketiganya beragam, tergantung pribadi dan situasinya. Pada waktu tertentu, perilaku mungkin lebih kuat pengaruhnya, namun di lain waktu, lingkungan mungkin memberikan pengaruh paling besar. Meskipun perilaku dan lingkungan terkadang bisa menjadi kontributor terkuat untuk suatu kinerja, namun kognitif atau kepribadian merupakan kontributor yang paling kuat. Kognitif mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi kognitif. Lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan. Kognitif mempengaruhi lingkungan, dan lingkungan mempengaruhi kognitif. Kemudian dari ketiga faktor tersebut dapat ditarik sebuah inti bahwa teori Bandura berdasarkan pada 3 asumsi, yaitu yang pertama, individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku-perilaku orang lain. Perilaku orang lain yang ditiru disebut sebagai perilaku model atau perilaku contoh. Apabila peniruan itu memperoleh penguatan, maka perilaku yang ditiru itu akan menjadi perilaku dirinya. Proses pembelajaran menurut proses kognitif individu dan kecakapan dalam membuat keputusan. Dan yang kedua yaitu terdapat hubungan yang erat antara pelajar dengan lingkungannya. Pembelajaran terjadi dalam keterkaitan antara 3 pihak, yaitu lingkungan, perilaku, dan faktor-faktor pribadi. Yang ketiga yaitu hasil pembelajaran adalah berupa kode perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya yaitu implementasi terhadap pendidikan agama Islam. Bandura menyebutkan bahwa terdapat 4 proses yang saling berhubungan dalam penerapan modeling belajar. Tahap-tahap ini berawal dari adanya peristiwa stimulus atau sajian perilaku model dan berakhir dengan penampilan atau kinerja tertentu sebagai hasil atau perolehan belajar seorang siswa. Keempat proses tersebut yaitu proses atensional, proses retensional, pembentukan perilaku, dan proses motivasi. Yang pertama yaitu proses atensional atau perhatian. Seseorang tidak akan mampu belajar dari model jika individu tersebut tidak hadir untuk mengenali dan memahami sisi penting dari perilaku model. Individu harus memberikan perhatian yang penuh dan cermat terhadap setiap tindakan atau perilaku yang orang lain contohkan atau yang dijadikan model, agar individu tersebut dapat melakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh model. Seperti contohnya yaitu orang yang ingin belajar sholat harus memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama tindakan serta perkataan dari guru ataupun orang lain yang sudah pandai sholat. Kemudian yang kedua yaitu proses retensional atau pengingatan. Bandura berpendapat bahwa ada proses retensional di mana informasi disimpan secara simbolis melalui 2 cara, secara imajinatif dan secara verbal. Simbol-simbol yang disimpan secara imajinatif adalah gambaran tentang hal-hal yang dialami model, yang dapat diambil dan dilaksanakan lama sesudah belajar observasional terjadi. Siswa pada umumnya akan lebih baik dalam menangkap dan menyimpan segala informasi yang disampaikan atau perilaku yang dicontohkan apabila disertai penyebutan atau penulisan nama, istilah, dan label yang jelas, serta contoh perbuatan yang akurat. Seperti yang dicontohkan, yaitu dalam fase retensi ini, yaitu perenang pemula harus memahami dan mengingat semua perkataan pelatihnya dan juga contoh-contoh yang diberikan serta
perbaikan atau koreksi yang diberitahukan kepadanya. Seperti halnya ketika pembelajaran pendidikan agama Islam, jadi seorang siswa juga harus memperhatikan perkataan-perkataan gurunya tentang pendidikan agama Islam yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga yaitu proses pembentukan perilaku. Untuk mencapai proses pembentukan perilaku, pelajar harus mengumpulkan serangkaian respon yang diberikan sesuai dengan pola model. Proses pembentukan perilaku menentukan sejauh mana hal-hal yang telah dipelajari akan diterjemahkan ke dalam tindakan atau performa. Guru yang merasa para siswanya mengalami kesulitan mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari, perlu menguji para siswanya dengan cara yang berbeda-beda. Siswa membutuhkan banyak latihan, umpan balik, dan pembinaan sebelum siswa tersebut dapat memproduksi tindakan dari model. Seperti yang dicontohkan bahwa seorang anak mungkin memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana mengikat tali sepatu, tetapi tidak dapat menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam tindakannya. Jadi, retensi simbolis atau pengalaman modeling akan menciptakan lingkaran umpan balik yang dapat dipakai secara gradual untuk menyamakan perilaku seseorang dengan perilaku model dengan menggunakan observasi diri dan koreksi diri. Hal ini juga bisa diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ketika seorang siswa mampu mempraktekkan pendidikan agama Islam, salah satu materi pendidikan agama Islam, seorang guru juga harus mengujinya sejauh mana pemahaman siswa tersebut dalam beberapa materi dalam pendidikan agama Islam. Kemudian yang keempat yaitu proses motivasional. Motivasi merupakan sebuah proses pembelajaran observasional yang penting yang diusahakan guru dengan berbagai cara. Fase motivasi belajar observasional dalam kelas kerap kali terdiri dari pujian atau angka untuk penyesuaian dengan model guru. Para siswa memperlihatkan model itu, melakukan latihan dan menampilkannya sebab siswa mengetahui bahwa inilah yang disukai guru dan menyenangkan guru. Maka siswa sebagai pengamat akan termotivasi melakukan tindakan-tindakan yang sama. Dengan begitu, pengamatan tersebut berperan untuk memberitahu dan memotivasinya. Nah, berdasarkan dari paparan di atas, dapat dikatakan bahwa pembelajaran observasional dapat diterapkan pada pembelajaran PAI. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih khususnya yaitu pada beberapa hal, yaitu yang pertama kurikulum. Pada kurikulum, metode observasional atau modeling dapat dilakukan dengan cara siswa harus diberi kesempatan untuk mengamati perilaku model yang memandu ke arah penguatan positif. Kemudian yang kedua yaitu pengajaran. Melalui pengajaran observasional atau modeling, seorang guru harus menggalakkan pembelajaran kolaboratif karena umumnya pembelajaran terjadi di dalam konteks sosial dan lingkungan. Yang ketiga yaitu penilaian. Perilaku belajar seringkali tidak dapat dilaksanakan kecuali tersedia lingkungan yang benar-benar cocok untuk itu. Pendidik harus menyediakan insentif dan lingkungan yang mendukung agar perilaku positif dapat muncul. Jika tidak, maka hasil penilaian tidak akurat. Banyak gagasan dalam teori kognitif sosial yang dapat diaplikasikan dengan baik dalam pengajaran dan pembelajaran siswa. Aplikasi-aplikasi pengajaran yang melibatkan model-model efikasi diri, contoh-contoh terapan, serta tutoring dan mentoring mencerminkan prinsip-prinsip kognitif sosial. Keteladanan tertinggi dalam Islam ada pada Nabi Muhammad SAW. Dialah yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi kaum muslimin seluruhnya. Segala sikap dan tingkah laku kaum muslimin pastilah harus mengikuti sikap dan perilaku beliau. Dalam hal ini, keluarga, yaitu kedua orang tua, merupakan teladan yang baik untuk anak-anaknya. Karena itu, orang tua memiliki kewajiban yang besar untuk memberi teladan sebagaimana teladan Rasulullah SAW yang menjadi suri teladan bagi kaum muslimin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.